Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kali ini kita masuk di materi ketiga ya, yang berhubungan dengan materi ketiga tentang perintah tabel ya, tabel database yaitu DDL. Deskripsi mata kuliah di sini adalah setelah pembahasan sebelumnya kita membuat database, maka kali ini kita akan membahas tentang tabel atau lebih tepatnya membuat tabel di database MySQL. Layaknya sebuah rumah, database bisa diibaratkan seperti rumah yang besar, sedangkan tabel adalah isi rumah seperti lemari, kulkas gitu ya. Alat-alat rumah tersebut akan diisi dengan beberapa pakaian atau keperluan untuk rumah gitu ya. Ini referensinya tahun 2016. Capaiannya di sini adalah dapat mempraktikkan memahami SQL perintah membuat tabel database DDL dan SQL pada SQL. Dalam mempraktikkan, mahasiswa dapat membuat tabel dengan benar. Dalam mempraktikkan, mahasiswa dapat memahami tipe tabel InnoDB. Nah, di sini adalah uraian materinya SQL membuat tabel ya, membuat tabel baru kurang lebih sama dengan pertemuan kemarin, cuma nanti kita akan menginput data ya, menginput data ke dalam tabel menggunakan CMD. Yang perlu diperhatikan lagi di sini adalah primary key-nya wajib bersifat unik ya, menampilkan tabel di database MySQL, menginput data dalam tabel basis data dan menampilkan isi tabel database. Ini uraian materi hari ini. Nah, silakan buka sum-nya dan jalankan seperti ini ya, sampai muncul bottom stop di Apache dan MySQL. Ketika sudah demikian maka sum-nya sudah jalan. Kemudian buka selnya, silakan dibuka selnya. Kemudian lakukan perintah ya, MySQL min-u root min-p. Kemudian silakan buat database ya, sebuah database bernama informatika. Kemudian menampilkan data informatika, tabel database ya, menampilkan database informatika dengan menggunakan show database. Oke, sekarang buka CMD ya, kemudian jalankan sum-nya sampai muncul bottom stop Apache dan MySQL. Kemudian klik cell, langsung aja cell, nggak usah CMD ya, cell langsung di sebelah kanan ini. Setelah itu jalankan ya MySQL min-u ya, root min-p, enter. Ini uraian tadi, capaian pembelajaran uraian materi cara pembuatan tabel database di MySQL. Jadi di sini adalah perlu diketahui adalah setelah jalan ya, yang muncul di sini kemudian show database. Jika sudah ada tabel database informatika, maka use database informatika. Saya jelaskan di sini tentang pursuit code ya, membuat tabel baru. Sebelum perlu diingat adalah aturan penulisan nama tabel sama seperti membuat database. Nah, di sini adalah kita merekomendasikan dengan menggunakan huruf kecil dipisah dengan garis bawah. Ini ya, ketika dia spasi tanda kutip sebagai pemisah. Nah, di sini kita kasih contoh di sini ya. Contoh seperti nama mahasiswa ya, NIM, INT. Jadi setelah masuk dalam database, langsung use ya informatika, tampilkan tabel menggunakan show tabel. Apakah semuanya membuka CMD-nya, selnya? Kalau misalnya nih cuma melihat doang agak susah tuh. Kalau beda kalau misalnya langsung praktek, langsung bisa diterima dengan pada saat itu, bisa langsung dipahami pada saat itu. Kemudian setelah itu tampilkan tabel. Ketika tidak ada maka dia bersifat empty ya, nggak ada, maka buat tabel mahasiswa. Nah, di sini filenya yang dibuat adalah NIM yaitu dengan tipe datanya itu integer, disingkat INT dengan panjang 13. Kemudian nama filenya yang kedua adalah nama mahasiswa, nama underscore atau bisa nama garis datar ya, bawah mahasiswa. Kemudian tipe datanya varchar, variabel karakter. Kemudian panjang datanya 30 atau bisa sampai 35 atau 45 misalnya kalau namanya itu panjang banget gitu ya. Tapi kalau misalnya rata-rata 30 begitu, 3 atau 35. Kemudian alamat itu, nama file yang ketiga adalah alamat, kemudian tipenya teks. Kenapa teks? Karena alamat itu panjang, bisa sampai 255 variabel karakter. Jadi daripada seperti itu menggunakan tipe teks, kemudian panjangnya tidak ada ya, karena unlimited. Kemudian semester gunakan tipe datanya variabel karakter.
disingkat varchar gitu ya. Panjangnya 1. Karena semester itu angkanya cuma 1. Semester 1, 2, 3 nggak ada semester 11, semester 10 nggak ada, semester 11 nggak ada 2 digit, 2 angka nggak ada, 1 angka aja. Jadi variabel karakternya itu 1. Jadi di dalam tabel di atas terlihat bahwa nih mahasiswa ada sebuah simbol bintang ya, ibarat itu penting ya, dimaksud sebagai sebuah kunci primary key di dalam tabel yang akan dibuat. Berikut adalah query untuk membuat tabel database. Jadi buat nama database informatika, tampilkan databasenya. Kalau nggak ada, kalau muncul sudah informatika berarti sudah terbuat databasenya, berhasil tuh. Kemudian gunakan informatika sebagai database buat tabelnya. Tabel itu pertama adalah tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa di sini ya, sudah buat di sini. Kemudian setelah itu ya, show tabel untuk melihat apa sudah pernah kalian membuat tabel sebelumnya atau tidak. Kalau misalnya empty set berarti belum ada nih. Nah, segera langsung buat ini, create tabel mahasiswa dalam kurung. Ini bisa spasi, bisa tidak ya. Kemudian langsung enter. Ini mahasiswa integer 13. Kenapa 13 yang tadi ini jelaskan? Panjangnya 13, not null, berarti ini adalah datanya ada ya. Not null artinya tidak kosong gitu. Ya, beda itu antara tidak diisi atau 0. Beda. Kalau 0 berarti ada angka 0 di dalam. Tapi kalau tidak ada isinya berarti angka 0 pun tidak ada. Itu bedanya. Jadi not null artinya tidak ada isinya, berarti kosong ya. Kosong tapi angkanya ada, itu 0 gitu. Primary key auto increment berarti nanti ini sebagai primary key atau kata kunci pengenalan. Setiap mahasiswa memiliki NIM yang berbeda, maka dia akan menciptakan sebuah auto ya, dia menambah secara otomatis datanya itu secara berurutan. Database membuatnya 00,01 gitu meskipun ada NIM-nya di situ. Jadi sebagai NIM itu sebagai tanda pengenal identitas yang berbeda dengan NIM yang lain. Kemudian nama mahasiswa bisa saja namanya sama ya, dengan panjang 30 tapi NIM-nya berbeda. Nah, ini not null juga, bersifat kosong. Atau bisa juga ditulis di sini null gitu ya. Mau menggunakan not null atau null bisa. Kemudian alamat teks ya, alamat teks seperti dijelaskan tadi, teks itu yang limited teksnya. Kemudian semester, varchar 1. Kemudian setelah ini antara ini koma ya, auto increment, enter lagi ke bawah, not null, koma ya, koma, enter ke bawah, alamat, tipe datanya teks, kemudian koma, enter ke bawah, semester, variabel karakter, dalam kurung 1, balas kurung, balas kurung. Kenapa ada balas kurung 2 kali di sini? Karena di sini adalah pembukanya adalah mahasiswa dalam kurung. Nah, ini pasangannya ini mahasiswa pasangannya ini. Di sini pasangannya dalam kurung, buka dan tutup. Nah, di sini pasangannya ini yang buka dan tutup. Nah, ini yang satu ini adalah di sini pembuka dan penutupnya. Kemudian setelah itu enter ya, query oke. Kalau misalnya gagal berarti ada yang salah itu. Kalau gagal misalnya kalian menuliskan null gitu ya. Kalau gagal berarti dia dianggap not null misalnya gitu ya. Atau kelupaan nolnya, komanya ya. Kelupaan komanya, maka dia tidak akan itu akan salah ya. Ini sangat case sensitif ya, sangat sensitif. Koma saja tidak ditulis maka error. Di sini pun sebelum-sebelumnya ya, di sini antara query masing-masing field itu di antaranya itu koma. Nah, terakhir itu titik koma. Berarti mengakhiri sebuah perintah. Nah, kalau misalnya nih lupa menuliskan titik koma maka error juga. Atau lupa menuliskan menulis balas kurung, error juga. Kalau misalnya NIM ini garis datar bawah tanpa menggunakan garis datar bawah, bisa juga NIM mahasiswa nyambung begitu. Nah, ini setelah dibuat database-nya, kita mau menampilkannya seperti ini dengan perintah des mahasiswa. Kalau ini adalah dibuat tabelnya tadi ini dengan 0,697 second. Ini sih tergantung kecepatan laptopnya. Nah, ini setelah dibuat itu maka des mahasiswa. Nah, des mahasiswa ini adalah untuk menampilkan tabel. Seperti ini bentuk tabelnya. Field, tipe ya, null, key, default, extra ya. Di sini adalah ini karena diberantakan begini nih. Atau saya coba lagi di sini menampilkan misalnya des mahasiswa enter ya. Nah, seperti ini aslinya. Ini berantakan tadi, ini di atas, ini aslinya nih. Field, tipe, null, key, default dan extra. Nah, di sini NIM mahasiswa tipenya integer dengan panjang 13. Itu NIM itu memang panjangnya 13 ya. Kemudian not null, primary key,
defaultnya 0, secara default 0 ya, berarti ada isinya, dianggap ada isinya. Auto increment, dia menciptakan sendiri atau secara otomatis key-nya ya. Nah, semuanya ke bawah defaultnya itu 0, meskipun nama mahasiswa di sini adalah not 0. Di sini tadi not 0, dia dianggap tidak ada ya, tapi angka nolnya ada. Masukkan coba 0 gitu ya, atau nggak usah ditulis 0 gitu, kosongkan aja ya. Yang penting tipenya itu jelas. Nggak mungkin nama mahasiswa itu menggunakan integer, nggak mungkin, karena di sini nama mahasiswa itu adalah variabel ya dan karakter ya, makanya ya disebut tipe varchar. Ini mahasiswa sudah otomatis ya menggunakan integer, angka bulat, alamat teks ya. Kemudian ini semester 1 juga variabel karakter. Apakah ini bisa jadi ke integer? Bisa juga, karena dia bilangan bulat ya. Tapi tidak mungkin karena kita sudah menggunakan int di atas, jadi jadikan primary key. Kecuali nanti misalnya nih suatu saat nanti akan membuat sebuah tabel baru dengan tabel semester. Ini jadikan int, nanti int nanti ini berhubungan dengan semester di tabel semester. Itu ke depannya ya. Apakah nanti suatu saat bisa berubah ketika sudah dibuat seperti ini? Bisa. Oleh karena itu buat aja dulu seperti ini gitu ya. Baru nanti ketika pengembangan berikutnya bisa dirubah. Makanya jangan dihapus data-datanya ya. Ketika sudah menginput tadi itu ya, silakan input data, insert into ya mahasiswa nilainya itu adalah data-data yang diinputkan itu. Nah, di sini materinya setelah membuat tabel name. Nah, ini .0 digunakan untuk mendefinisikan bahwa tabel tersebut tidak boleh kosong atau harus diisi ya. Jadi ini catatan ya, bahwa pemberian batasan atau panjang data yang diberikan pada sebuah file ketika Anda membuat tabel di database MySQL memang benar-benar membatasi data yang masuk. Lalu bagaimana jika data melebihi kapasitas yang ditentukan? Biasanya apabila data yang dimasukkan lebih dari yang ditentukan, maka data lebihnya tersebut akan hilang. Seperti itu, artinya nggak bisa terinput. Ya. Jadi saya beri gambaran bahwa membuat sebuah database ya dalam sebuah aplikasi dan itu datanya presisi, maka tidak akan terinput ya atau hilang. Misalnya nih ya NIM gitu ya. Kalau NIM itu jumlah NIM-nya mahasiswa itu 12 ya, berarti kita masukkan 12, nggak boleh 13 atau 14 ya. Jadi ketika nanti mahasiswa ada yang menginput NIM-nya yang jumlahnya 14 gitu ya, maka tidak akan hilang. Sama dengan password. Ada kan password ada syarat-syaratnya ya. Password itu tidak boleh kurang dari 8 angka dan maksimum dari 12 angka. Itu. Ada juga lebih presisi lagi, database-nya lebih bagus lagi security-nya, bahwa password itu harus kombinasi huruf besar dan huruf kecil. Kombinasi lagi huruf, angka dan simbol. Seperti itu. Jadi makin bagus kombinasinya, maka lebih kuat security-nya. Sama dengan gitu juga ya, nggak boleh. Apakah semuanya bisa dijadikan teks? Bisa. Tapi keamanan databasemu itu sangat minim gitu ya. Artinya bisa artinya security sangat tidak bagus. Ya. Sementara database ini adalah sangat vital dalam sebuah sistem. Ketika database itu bisa dibobol sama orang, maka data itu bisa dicuri, data itu bisa di-delete sama orang, dihilangkan. Yang rugi siapa? Ya kan? Kita yang memiliki database atau institusi yang memiliki database akan mengalami sebuah kerugian sangat besar. Misalnya contohnya ya, sistem di bank itu dihack sama orang dan di-delete data-data nasabahnya. Yang rugi adalah bank itu, akan diprotes atau dituntut oleh nasabahnya. Seperti itu. Itu contohnya ya. Tadi ini ya. Jadi primary itu harus bersifat unik ya. Nah, ini gunakan informatika menampilkan daftar tabel ya. Nah, ini membuat struktur tabelnya tadi. Kalau insert ya, ini masukkan aja insert into ya siswa dengan nilai value-nya itu yang ini nilainya nih. Ya, dalam kurung itu, kemudian dalam kurung dan tutup kurung ya. Ini anggap saja ini name, nama ya, dan ini adalah misalnya tanggal lahir gitu ya. Tanggal lahir. Nah, di sini kita mencoba menyesuaikan dengan
tabel yang sudah kita buat tadi, yaitu nama tabelnya itu adalah, nama filenya itu adalah NIM, ya, nama, alamat, dan semester. NIM, ya, filenya berarti ada 4 kolom di sini, NIM, nama, alamat, dan semester. Kemudian kita inputkan, maka terinputlah, ya, di sini dengan select kali from mahasiswa. Oke. Dan inilah NIM-nya. Ini anu aja. Coba-coba saja, ya. Kemudian namanya Nurdin gitu ya. Alamat Jalan Insinyur Haji Juanda semester 3. Apakah bisa ditambah? Bisa. Dengan langkah-langkah seperti ini tadi ini. Silakan dicoba. Ya, langkah-langkah insert into. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi untuk menampilkan, ya, select kali from mahasiswa. Nanti saya mau melihat nanti di open learning gitu ya. Setelah saya upload, maka kalian selain nama mahasiswa harus dibuat tabel mahasiswa, ini tabel mahasiswa ya, jadi kalian harus membuat 5 data, minimal data mahasiswa, misalnya ini Nurdin, terus nama kedua Mila gitu ya, masuk ketiga, keempat Jamila gitu misalnya, sampai 6 gitu ya, sampai 5 gitu ya data. Nah, setelah membuat data mahasiswa, silakan membuat nama dosen, ya. Nama dosennya itu nanti dideskripsikan dulu. Dosen itu punya apa? Dia punya nick, ya, atau NIDN, ya, itu sebagai primary key-nya. Kemudian kedua, ya, primary key-nya. Kemudian kedua, namanya, nama. Kemudian garis datar bawah dosen. Kemudian alamatnya. Bisa saja alamat. Kalau nggak mau alamat, namanya di sini institusi, ya, UMKT atau prodi dulu, prodi misalnya informatika, ya, teknik sipil, teknik mesin gitu ya. Kemudian institusi, ya, UMKT misalnya gitu ya. Tambah lagi, berarti ada berapa sudah? 4 ya. Tambah lagi jadi 5. Apa di situ? Tambahkan misalnya bidangnya, ya, bidang sistem informasi atau teknologi informasi gitu. Kalau mau tambahkan lagi alumni gitu ya. Nah, sehubungan dengan materi kita sebelumnya tentang database yang lemah adalah tidak perlu menuliskan. Pertanyaan saya begini, apakah perlu mencantumkan, ditambahkan misalnya misalnya nih hobinya dosen atau hobinya mahasiswa? Nggak perlu gitu ya. Misalnya nih tambahkan ada berapa, apa dia punya anak, berapa jumlah anaknya, nggak perlu. Alamat orang tuanya nggak perlu. Begitu juga data mahasiswa, nggak perlu menambahkan data alamat orang tua, alamat saudara, alamat sepupu, nggak perlu, nggak penting. Jadi yang penting-penting aja yang kita tambahkan. Seperti itu. Jadi setelah membuat nama mahasiswa, kemudian dosen, silakan buat tabelnya mata kuliah. Mata kuliah apa? Basis data. Ya. Basis data. Setelah sebelum diinputkan, ya, masukkan dulu, tentukan dulu dalam sebuah coret-coret di kertas misalnya mata kuliah basis data, ya, berarti MK dulu nih, kode MK, ya, kode MK, ya. Jadi create table dosen ya.
Kemudian masukkan ini IDN-nya. Oke, berhasil ya. Seperti itu buatnya. Jadi raw-nya di sini ya belum ada. Coba kita tampilkan ya. Jadi sudah tercipta tabelnya, tabel dosen dengan file NIDN, nama dosen, prodi, mata kuliah, bidang keahlian. Mata kuliah di sini adalah mata kuliah yang diajar.
Oke, kita sudah masukkan ya, masukkan di dalam tabel. Coba kita tampilkan. Saya klik from dosen. Nah ini, misalnya kita coba lagi ya untuk mata kuliah, untuk mata kuliahnya ya. Kita kasih nama aja ya, misalnya ini Uni BS ya, Uni BS 11. Oke, 7 not 0 primary K auto increment primary key auto in. Oke, kemudian pengampu NK, kemudian ini adalah varchar berarti berapa nih pengampunya, berarti nama dosennya berarti 35 lah ya. Kemudian kode MK, pengampu MK, kemudian prodi varchar berapa nih prodi ini, prodi 30 ya. Tabel dosen dan tabel mahasiswa ya. Mahasiswa. NIM mahasiswa. Inte karena kita pakai inte tadi. 13. Oke. Jadi kalau kode itu primary key itu seperti kita coba-coba tadi ya, menggunakan variabel karakter nggak mau dia. Menggunakan karakter nggak mau. Untuk jadikan primary key harus int, harus integer. Ini berhasil nih. Gitu ya, sudah berhasil ya menginput ya. Tadi ini adalah mata kuliah tadi yang sebelumnya itu adalah nama dosen, kita sudah input ya, tabel dosen.
kemudian kita input mata kuliah, yang sebelumnya kita input mahasiswa. Coba kita tampilkan berapa tabel di dalam. Ada 3 ya, dosen, mahasiswa, mata kuliah. Ngerjainnya begini. Jadi saya upload materinya di Open Learning ya. Karena nanti buat tugasnya adalah buat seperti ini. Buat tabel mahasiswa. Kemudian buat tabel tabel dosen dan tabel mata kuliah. Kemudian masing-masing menginputkan ya minimal 5. Tabel mata kuliah minimal 5 record. Ini baru 1 record. Kemudian tabel dosen baru 1 record. Kemudian tabel mahasiswa baru 1 record. Minimal masing-masing buat minimal 5. Yang diupload adalah ini aja, tabelnya aja yang diupload. Gak usah perintah-perintahnya. Jadi yang saya minta diupload nanti di itu ya, diupload adalah ini ya, tabelnya aja, 3 tabel. Tabel mahasiswa, tabel dosen, dan tabel mata kuliah. Oke, jelas? Ini di sini di modul ini ada semua di sini. Di modul pertemuan 3. Ini pertemuan 1. Ada semua langkah-langkahnya di sini. Kalau mau berbeda juga nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Misalnya nih cara membuat BPJS gitu ya, BPJS atau KTP, berkreasi lah gitu ya. Itu hanya contoh tadi itu. Misalnya brand motor gitu ya. Ini gitu ya. Biar misalnya ini belajar lah. Misalnya ada tabel pemilik dan ada tabel dealer atau provinsi tempat pembelian motor gitu. Mau misalnya nih untuk spesifikasi komputer, laptop bisa. Saya komputernya Asus, laptopnya Asus. Kemudian spesifikasinya apa? Memorinya, RAM-nya, GPU-nya, prosesornya. Terus belinya di mana gitu misalnya. Gitu ya. Kemudian tabel pemilik, tabel laptop dengan tabel garansi. Bisa juga begitu. Gitu ya. Jadi lebih banyak kreasinya, lebih bagus. Jangan mahasiswa terus gitu ya. Mata kuliah terus. Jadi pikirkanlah banyak di luar sana. Misalnya bengkel. Kita membuat tabel bengkel. Terus membuat tabel misalnya tabel laundry, jual pulsa, banyak contoh gitu ya. Oke deh, kalau begitu untuk pertemuan kali ini ya cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.